saya melihat ada beberapa Kristen yang masuk juga, tetapi ternyata pengetahuannya kurang ya. Jadi ketika ditampilkan oleh data-data si penegak Islam nih, si Ustadz Yusuf dan sebagainya, data-datanya kayaknya coklat-coklat, manuskrip, itu nggak ada teman-teman ya. Itu data-data itu nggak ada ya. Itu bukan manuskrip Utsman. Jadi dia mencoba menampilkan, ini loh kita punya manuskrip Utsman, katanya tahun 580 Masehi, dari surat Al-Fatihah sampai Anas titik komanya nggak berubah katanya. Ya, itu kebohongan publik, kebohongan besar. Muslim itu tidak punya yang namanya Quran manuskrip Utsman. Ya, jadi Muslim ini kalau nggak takia, nggak berbohong, nggak hidup memang. Ya, nggak hidup. Ya, jadi mereka mencoba membohongi orang-orang Muslim abangannya, mereka nggak tahu apa-apa tentang manuskrip, bahkan mereka nggak pernah baca Quran. Ya, dalam huruf gundulnya. Iya, mereka nggak bisa. Ya, pengetahuan Muslim itu nggak ada tentang manuskrip. Mereka itu hanya menghafal, lahir born as a Muslims. Ya, mereka lahir tuh udah Muslim, itu udah diazanin di telinga mereka. They know nothing about their religion except Islam. Jadi mereka tuh matanya udah kayak kalau kuda udah dikasih kacamata kuda. Mereka pikir agama yang betul adalah Islam. Mereka pikir Tuhan yang sejati adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Nah, lucunya kemarin ketika saya masuk di channelnya Apologi Anak Batak ya, ini channel baru juga, teman-teman juga kalau mau subscribe boleh. Pak Dhani mengatakan ternyata Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada di Ka'bah. Jadi ketika orang Kristen menanyakan, Pak Dhani, itu kan katanya Ka'bah itu rumahnya Allah, Baitullah. Allah di situ enggak? Enggak katanya. Walaupun dia tuh pemilik negeri Mekah, pemilik Ka'bah, tapi Allah enggak di situ. Terus Pak Dhani mengatakan, contohnya saya ini punya rumah 3, saya tuh pemilik rumah itu, tapi saya enggak di situ, yang 2 dikontrakkan. Kata gitu. Terus saya masuk. Nah, kalau si Allahmu tidak di Ka'bah, terus yang Ka'bah itu sekarang dikontrakin sama siapa? Sama setan, lagi dikontrakkan sama setan. Bukankah kalau kamu berhaji ke sana, kamu mengatakan labaik Allahumma labaik, kalian tuh tamu undangannya Allah. Nah, kalau kalian bertamu di rumahnya Allah, Allah nggak ada di Ka'bah, terus kemana? Tamunya dicuekin dong. Ya, makanya saya mengcompare dengan Pak Dhani. Saya mengatakan bahwa Tuhan Allahnya Israel itu bermanifestasi, hadiratnya itu ada di dalam rumahnya, di dalam baitnya. Ya, itu yang teman-teman perlu tahu. Ketika Tuhan menyuruh Musa membuat mishkan atau tabernakel, itu hadirat Allah di situ. Siapa masuk ke ruang Maha Kudus mati langsung. Siapa menyentuh tabut perjanjian mati. Jadi hadirat Allah, ya Allah Israel yang kita sembah, itu Allah yang hidup, yang menyatakan dirinya. Bukan seperti Allah SWT yang kita nggak tahu di mana dia. Bahkan katanya di rumahnya aja nggak ada, karena kosong tuh rumah. Ya, itu Pak Dhani loh yang ngomong. Ya, yang harus teman-teman Muslim pikirkan, ya dikatakan, kan ada namanya surat gajah, surat Al-Fil, surat 105. Di situ diceritakan bagaimana ketika Raja Abraha ini katanya mau menyerang Ka'bah. Ya, coba saya tampilkan aja kali ya Pak ya. Bahasnya, tapi nggak apa-apa lah ya, we have lots of time sampai Tuhan Yesus datang ya. Kita lihat nih, supaya teman-teman Kristen itu, karena saya lihat yang masuk-masuk ke channel-channel Muslim itu kok, apa ya, bukan kapasitasnya debate ya. Ya, ini teman-teman Islam sama teman-teman Kristen, ini Anda harus tahu. Ini surat 105, namanya surat gajah ya. Memang ini ada surat laba-laba, ada surat gajah, surat semut, surat sapi betina, surat lebah, macam-macam surat kuda juga ada di Quran ya. Ini surat gajah kita lihat, the 11 Al-Fil. Ini cerita, ini hanya 5 ayat teman-teman. Katanya ini cerita bagaimana Abraha dengan tentara gajahnya itu mau menyerang Ka'bah. Kemudian Allah SWT ini mengirimkan burung-burung berbondong-bondong melempari pasukan Abraha ini dengan batu-batu dari tanah liat yang terbakar. Ini lihat nih. Kalian tahu nggak kapan ini terjadi? Sebelum Muhammad lahir. Bahkan dikatakan Muhammad lahirnya di tahun gajah. Yaitu pada waktu Abraha menyerang Ka'bah. Tapi kalau kita lihat nggak benar, karena kita mempunyai 3 inskripsi mengenai Abraha, Raja Yemen ini. Dan Abraha itu meninggal 540-an sekian. Hampir sejaman dengan Imru Al-Qais. Ya, sebentar lagi puisinya akan kita bahas. Abraha itu meninggalnya tahun 530 sampai 540-an sekian. Sebelum Muhammad yang dikatakan lahir tahun 570. Nah, sekarang bayangkan teman-teman,
Kalau cerita ini betul, bahwa Allah SWT melindungi Ka'bah, pada waktu itu Ka'bah ini banyak berhala nggak di Pahin? Pada waktu itu kan banyak berhala ya. Bayangin rumah berhala, Allah SWT ini melindungi batu hitam Hajar Aswad itu. Ya nanti kita akan lihat kenapa Abraham itu menyerang Ka'bah. Saya sudah pernah bahas ini dengan Brother Ahmed. Ya, jadi ceritanya anaknya perempuan itu pergi ke gereja. Pada waktu itu tuh banyak gereja, Pak. Banyak kenisah-kenisah. Salah satunya di Mekah. Dirampok anak perempuannya Abraham ini. Jadi makanya kita menemukan salah satunya adalah Ka'bah ini bekas gereja atau bekas kenisah. Ya, itu ada di dalam referensi kitab-kitab mereka. Tapi saya nggak bicara sampai ke sana. Saya hanya berbicara bagaimana pada waktu itu Ka'bah masih menjadi rumah berhala. Ini Allah katanya bertindak menghadapi serangan Abraha dengan tentara gajahnya. Nah kok pada tahun 830 ketika Al-Qurmuti mencuri batu hitam, kita lihat ya. Al-Qurmuti mencuri batu hitam nih. Al-Qurmuti mencuri batu Hajar Aswad. Saya ambil ya. Ini Republika katanya. Hajar Aswad sempat dicuri. Bahkan dijadikan dudukan toilet. Ini sekarang tinggal berapa? 8 kerikilnya Anda bisa lihat nih. Batunya yang hitam-hitam ini loh, kecil tinggal 7 kerikil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, antara 7 sampai 8 kerikil lah. Ini sisanya malam semua ini. Batu hitam ini dicuri pada waktu Ka'bah sudah dijadikan Muslim, udah diambil alih sama Muslim. Ya, batu hitam Hajar Aswad ini dicuri sama Al-Qurmuti kapan? Kita lihat nih. Ini bukan omongan saya, ini sejarah. Anda harus paham sejarahmu sendiri. Ya. Suku Karamitah di bawah pimpinan Abu Tahir Al-Qurmuti pada waktu itu dia membantai 1.700 orang ketika Ka'bah ini udah dijadikan tempat berhajinya orang Muslim, ketika berhala sudah disingkirkan. Dibunuh sama dia. Ya, mayatnya digelantungi, dimasukin ke dalam sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam yang kalian sekarang minum airnya, itu dulu bekas mayat-mayat ini loh. Mereka merampas harta orang-orang, perhiasan. Ini ada buku sejarahnya. Ya, nanti kita akan bahas secara khusus mengenai hal ini. Dijadikan apa? Dijadikan dudukan toilet, teman-teman. Batu Hajar Aswad ini dicopot paksa. Pada waktu itu bentuknya bulat seperti bola sepak masih utuh. Ya, ini tahun 317 Hijriah, setelah Hijriah. 300 tahun setelah Muhammad Hijriah, tahun 800-an lebih. Dicuri 22 tahun ini, Ka'bah kosong, nggak ada batu hitam.